Saya secara pribadi menilai Bapak sosok yang sangat berani. Berani tidak sejalan dengan Partai Golkar yang mengusung pasangan Victor John Diplomasi. Apa yang membuat Bapak melakukan ini? Apakah demi rakyat atau demi Toraja yang lebih baik? Saya akan melihat bahwa seperti yang saya katakan bahwa ini kan kita mau pingin supaya rumah besar kita ini bagaimana lebih baik lagi. Sehingga yang kita harus diutamakan ini bukan karena ego kekeluargaan yang kita utamakan, tapi kita ego dalam hal bagaimana supaya mewujudkan Toraja ini lebih baik lagi. Sehingga masyarakatnya di dalam itu bisa sejahtera. Menurut saya, Satria adalah orang yang paling pas untuk membangun Toraja ke depan. Halo apa kabar? Selamat ketemu kembali laku kita Santorayan lain dena Toraya layano pada membela perantau tungkasana. Hari ini kita sudah ada di episode 3 podcast Satria Tanah Toraja. Kita sudah bersama dengan Bapak John Rende Mangonten. Siap. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbagi cerita, pengalaman hidup dan dunia perpolitikan Tanah Toraja. Terima kasih. Dan saya akan mencoba untuk membagi pengalaman-pengalaman saya baik dalam pengalaman hidup maupun dalam hal pengalaman politik dan harapan kita untuk Toraja ke depan. Kita langsung saja Pak ya. Baik. Saya pernah membaca buku biografi Pak JRN. Judulnya waktu itu mungkin dirilis tahun 2018 Pak ya. Iya. Judulnya Merajut Asa Si Anak Penjual Sayur. Itu menceritakan tentang betapa kerasnya kehidupan waktu itu sehingga membuat seorang JRN kecil harus membantu seorang ibu untuk menjual sayur demi kebutuhan hidup. Bagaimana ceritanya anak penjual sayur bisa menjadi seorang pengusaha, kemudian bisa menjadi seorang politikus yang punya basis dan militan di Toraja? Iya, saya terima kasih. Saya memang selalu merangkat daripada pengalaman hidup saya dari masa kecil yang penuh dengan penderitaan yang seperti Bang Is tadi sampaikan. Dan saya terinspirasi daripada seorang tokoh orang tua saya, seorang penjual sayur. Walaupun dia seorang penjual sayur, tapi dia mempunyai kemampuan untuk bagaimana mengangkat harkat dan martabat daripada keluarga. Sehingga saya berpikir bahwa masa seorang Deborah Mangonten hanya seorang penjual sayur yang dia punya pendidikan yang sangat rendah. Tetapi setelah saya tamat kuliah, masa saya tidak bisa berbuat yang lebih daripada Deborah Mangonten. Sehingga memang saya punya cita-cita dari awal bahwa saya tidak pernah berpikir jadi seorang pegawai negeri. Tetapi saya selalu berpikir bagaimana saya sebagai seorang pengusaha. Nah, setelah saya jadi pengusaha, saya juga sudah memperkerjakan cukup banyak karyawan, baik dari putra-putri Toraja maupun daripada dari suku-suku lain. Tetapi setelah saya perjalanan itu sendiri, saya selalu berpikir saya tidak bisa egois. Masa saya hanya dalam hidup saya ini sendiri, saya hanya mau konsentrasi bagaimana saya mampu meningkatkan kesejahteraan saya, bagaimana saya mencari uang yang sebanyak mungkin. Tetapi setelah saya melihat ini Toraja juga, saya melihat kok pembangunannya hanya sebegitu-gitu saja. Sehingga saya berpikir dan istri saya bahwa saya mencoba untuk masuk dalam dunia politik. Karena saya tahu dunia politik itu adalah dunia pelayanan. Dalam hal bagaimana membantu daripada masyarakat dan daerah supaya bisa maju dan berkembang. Dan bahkan masyarakatnya mampu sejahtera yang lebih baik seperti cita-cita daripada proklamasi kita. Jadi berangkat dari keresahan hati, melihat Toraja tidak ada perkembangan dan memilih masuk ke politik. Iya. Selama Bapak JRM menjadi anggota DPRD Sulsel, apa kontribusi Bapak JRM untuk kemajuan Toraja? Ya, saya melihat pertama-tama daripada kerangkanya itu sendiri bahwa Toraja ini hanya satu tujuan yang bisa kita kembangkan, yaitu dari pariwisata. Pariwisata. Nah, dari pariwisata ini sendiri tidak bisa terlepas daripada bagaimana membangun percepatan pembangunan infrastrukturnya, bagaimana peningkatan SDM-nya, dan bagaimana kita merangkul daripada anak-anak milenial ini sendiri supaya dia bisa meningkatkan kreativitas yang mereka miliki. Sehingga
selama saya jadi anggota DPR, itu yang saya fokus juga dalam hal membantu pembangunan rumah ibadah. Ruas jalan yang saya sudah perjuangkan dari provinsi, yaitu misalnya sekarang pembangunan jalan dari Mebali sampai Kotu. Ya, yang kedua, pembangunan jalan dari Malimbung Malepe sampai di Simbongapa. Yang ketiga adalah pembangunan ruas jalan yang ada di Rantai Pau sampai Rantai Tayo, dan pembangunan jalan dari Rantai Pau Pangala ke Mamuju. Yang berikutnya pembangunan jalan dari Rantai Pau Sangkaropi ke Mangkutana, dan pembangunan jalan dari Jedong Bonga ke Buah. Dan ditunjang daripada pembangunan infrastruktur lainnya, misalnya jembatan. Dan saya sadar juga bahwa masih banyak juga perjuangan ini belum tuntas. Karena ya kita tahu kami ini hanya menyuarakan, tetapi yang mengeksekusi adalah pihak gubernur. Nah, yang satu juga dalam hal pengembangan pariwisata sendiri, yaitu menata kawasan Puncak Kendora sebagai kawasan destinasi wisata baru, dan juga mengajak kaum milenial dalam hal bagaimana kita meningkatkan kreativitasnya mereka sesuai dengan minat dan bakat mereka sendiri. Misalnya kita buat Toraja Karnaval, pesta layang-layang, tari pagelu, dan lain-lain sebagainya. Dan juga saya membantu daripada kelompok-kelompok UMKM maupun juga pembangunan sarana dan prasarana rumah ibadah. Berarti sudah sangat banyak yang dilakukan oleh Bapak Jerem selama menjabat menjadi anggota DPRD Sumsel. Ya, sebenarnya belum banyak juga sih, tetapi sudah mulai tampak yang dirasakan oleh masyarakat kita di Toraja sendiri. Karena tujuannya saya di sini adalah benar-benar untuk pelayanan. Jadi sebenarnya Toraja seperti apa yang Bapak JRM ingin wujudkan? Ya, karena satu-satunya di Toraja yang bisa kita mimpikan bersama-sama ini adalah bagaimana supaya Toraja ini sebagai daerah tujuan. Tujuan berwisata, pendidikan, dan juga kesehatan. Nah, di dalamnya itu sendiri, ya bagaimana kita meningkatkan sumber daya manusianya daripada masyarakatnya itu sendiri, dan bagaimana kita mampu membangun infrastruktur yang menuju ke kawasan-kawasan pariwisata. Karena ya kita jual di Toraja ini sendiri, aspek sejarahnya, adatnya, budayanya, dan juga alamnya. Sehingga untuk menuju ke situ sendiri membutuhkan infrastruktur yang memadai. Jika dilihat dari pernyataan Bapak mengenai Toraja yang ingin Bapak wujudkan, lalu pemimpin seperti apa yang bisa mewujudkan itu, Pak? Yang kita butuhkan itu adalah pemimpin yang berinovasi, yang mempunyai kemampuan berkreasi, dan mempunyai suatu komitmen yang cukup tinggi, serta mampu berkolaborasi dengan semua kalangan. Sehingga pemimpin itu harus dia terbuka, membuka diri kepada semua orang untuk menyatukan satu gagasan-gagasan untuk membangun Toraja ke depan. Karena ya kita tahu bahwa pemimpin itu sendiri mempunyai suatu keterbatasan. Tapi bisa dia akan lebih sempurna, akan lebih baik lagi kalau umpamanya dia membuka diri. Sehingga butuhkan kolaborasi untuk kita bergandengan bersama-sama. Dan yang kita harapkan sendiri ke depan ini, pemimpin ini membuka diri, membangun sistem komunikasi dengan baik masyarakat Toraja yang ada di Toraja maupun juga masyarakat Toraja yang ada di diaspora. Bagaimana caranya? Ya saya kira tergantung daripada konsep daripada visi dan misi daripada calon bupati itu sendiri. Pada pilkada tahun ini di Tanah Toraja, Bapak JRM secara terang-terangan memberikan dukungan kepada paslon Sadrak Irianto. Apa alasan Bapak memberikan dukungan itu? Ya, karena saya menyadari bahwa memberikan suatu dukungan atau memilih calon pemimpin di Tanah Toraja ini kan bukan memilih keluarga. Dalam hal membangun tongkonan kah atau membangun rumah kah, tetapi ini kan membangun rumah besarnya kita ini. Nah, sehingga yang kita butuhkan di sini adalah setelah saya mencoba mempelajari Pak Sadrak dan Pak Irianto sendiri adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk membuka diri dan yang mempunyai suatu komitmen. Sehingga dari komitmen dan membuka diri ini sendiri, ya saya melihat bahwa ada visi dan misi saya juga yang
saya yakin bahwa saya tidak bisa wujudkan karena saya tidak masuk dalam konsentrasi calon bupati, sehingga saya akan mencoba menitipkan ini kalau memang itu sejalan dengan visi dan misi beliau. Saya secara pribadi menilai Bapak sosok yang sangat berani. Berani tidak sejalan dengan Partai Golkar yang mengusung pasangan Victor John Diplomasi. Apa yang membuat Bapak melakukan ini? Apakah demi rakyat atau demi Toraja yang lebih baik? Saya akan melihat bahwa seperti yang saya katakan bahwa ini kan kita mau pingin supaya rumah besar kita ini bagaimana lebih baik lagi. Sehingga yang kita harus utamakan ini bukan karena ego kekeluargaan yang kita utamakan, tapi kita ego dalam hal bagaimana supaya mewujudkan Toraja ini lebih baik lagi. Sehingga masyarakatnya di dalam itu bisa sejahtera. Itu yang kita harapkan. Jadi ya walaupun saya sadar bahwa saudara saya, kakanda saya, Pak Victor itu adalah putra Toraja yang terbaik juga, adalah aset Toraja. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa Pak Sadrak Irianto ini sendiri mungkin menurut kacamata pribadi saya, dia lebih pantas calon bupati dan wakil bupati. Setelah menyatakan dukungan kepada paslon Sadrak Irianto, langkah-langkah apa yang akan Bapak JRM lakukan untuk memenangkan paslon Sadrak Irianto? Iya, saya setiap memberikan satu dukungan kepada salah satu kandidat, saya juga bukan hanya karena kata-kata atau perkataan saja, tapi saya harus perlu dengan tindakan. Sehingga Bang Is sendiri ketahui bahwa saya salah satu kandidat calon bupati juga kemarin yang sudah mencoba mempersiapkan infrastruktur saya dari awal-awal sejak saya jadi anggota DPR sampai sekarang itu sendiri, yang masih sangat setia, yang sudah tersebar di setiap lembang di Kabupaten Tanah Toraja. Sehingga kekuatan-kekuatan infrastruktur ini yang saya miliki ini sendiri, saya mengajak mereka, ayo kita bergandengan tangan untuk memenangkan Satria. Karena menurut saya, Satria adalah orang yang paling pas untuk membangun Toraja ke depan. Sehingga ya teman-teman semua sangat antusias. Dan saya kira Bang Is sudah lihat bagaimana Garda Muda JRM setelah mereka bergabung di Satria, saya kira semakin hidup dan semakin kita yakin bahwa Satria adalah calon pemenang kalau Tuhan izinkan. Jika Tuhan berkenan, Pak Sadrak terpilih menjadi bupati nantinya, apa yang Pak JRM harapkan Pak Sadrak lakukan untuk Toraja ini? Ya, yang pertama yang saya ingin harapkan daripada Pak Sadrak setelah dia pemenang adalah penyempurnaan kembali daripada visi misinya beliau, dan dia buka ruang untuk kita diskusikan dengan matang dengan semua orang-orang Toraja yang punya kemampuan, yang punya loyalitas kepada Toraja ini sendiri. Kita buka baik-baik ini visi misinya itu sendiri, sehingga kita hantar dari visi misi itu sendiri dibawa ke dalam bentuk produk RPJMD. Karena kita tahu bahwa di 2024 ke 2029 ini sendiri ada satu ruang untuk membuat satu evaluasi daripada RPJP yang sementara digodok. Sehingga daripada produk RPJP itu sendiri, bagaimana kemampuan Pak Sadrak itu sendiri melihat apa yang akan jadikan satu landasan utama dalam hal membangun Toraja untuk merebut Indonesia emas ke depan. Sehingga dari dasar itulah yang penyempurnaan RPJMD itu sendiri akan diselaraskan dengan produk RUTRW. Nah, setelah dibuat ini selaraskan antara RPJMD dan RUTRW itu sendiri, Pak Sadrak dan Pak Irianto akan tindak lanjuti dalam hal kajian-kajian secara detail lagi dan juga perencanaan-perencanaan teknisnya, dan ini yang akan dijadikan satu dasar untuk bergeming kepada baik kepada provinsi maupun kepada pusat, World Bank, ADB, calon investor maupun juga diaspora. Sehingga bahwa inilah Toraja yang akan kita bangun untuk 5 tahun ke depan seperti ini. Terakhir Pak, apa yang ingin Pak JRM sampaikan kepada masyarakat yang menonton video ini? Ya, yang saya pertama-tama mengajak kepada seluruh masyarakat Toraja bahwa mari kita sukseskan pesta demokrasi ini biar berjalan baik, aman, dan sejuk. Itu yang pertama. Yang kedua, khusus daripada tim relawan-relawan saya yang masih sangat setia sama saya,
mari kita bergandengan tangan untuk memenangkan Satria ini sendiri, sehingga Satria mampu jadi calon Bupati Kabupaten Tanah Toraja untuk 2024-2029. Ini yang saya harapkan. Dan ada yang satu dulu saya lupa tadi, Bang Is, bahwa setelah Satria ini terpilih sebagai calon bupati dan sebagai bupati dan wakil bupati, setelah pelantikan ini saya harapkan Pak Sadrak Herianto akan duduk bersama-sama dengan bupati terpilih di Toraja Utara dan juga mungkin Mamasa dan Enrekang, bagaimana kita bisa bersinergikan daripada konsep RPJMD ini sendiri, sehingga saling menopang, saling menutupi kelemahan-kelemahan yang kita miliki, karena kita tahu anggaran APBD-nya kita itu sangat terbatas, sehingga butuhkan suatu kolaborasi yang besar antara lintas kabupaten. Baik, demikian podcast kita hari ini. Nantikan terus video-video berikutnya hanya di Satria Tanah Toraja.